Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya posisi di Masjid Miftahul Jannah Wingi Kabupaten Blitar yang baru saja renovasi selesai kita resmikan. Dimana kalau saya lihat perubahannya sangat luar biasa. Dimana untuk renovasi ini memang di samping gotong royong daripada umat Islam juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Kenapa dukungan pemerintah daerah besar? Karena kalau lihat latar belakang daripada masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah ya. Dulu waktu proses wakaf ini dari pemilik tanah menyerahkan pada bupati dan saat itu yang mengelola memang pemerintah daerah. Dalam perjalanan waktu karena kesibukan, karena kepadatan kegiatan ini dikelola oleh sebuah takmir masjid. Sehingga pada perkembangan zaman ini sudah saatnya untuk direnovasi. Kalau itu yang mengangkat hanya masyarakat, ini nampaknya lambat sekali dan tentunya dalam situasi seperti ini sangat sulit sekali. Oleh karena itu, saya sebagai bupati dan tahu sejarah masjid ini, akhirnya dengan pertimbangan staf, kami memberikan dukungan dana hibah ya kepada Masjid Miftahul Jannah sebesar 8 miliar sehingga kita berikan 2 tahun berturut-turut. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal luarnya ini menara belum, halaman belum, gapura belum ya. Dan kemudian karpet ini yang belum ya. Semoga ke depan dengan gotong royong yang bagus, jariah dari semuanya yang tentunya punya kelebihan rezeki, masjid ini akan semakin sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram, para bapak kiai, para bapak alim ulama, para sesepuh bini sepuh, khususon penyanpun Bapak Kiai Haji Agus Muadzin, Ketua FKUB Kabupaten Blitar sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum, Kelurahan Gedung Bunter, Kecamatan Sutojayan, yang sangat saya hormati sesepuh kita semua, orang tua kita Bapak Haji Rasidi, yang sangat saya hormati pula Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar Pak Taufik, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salam Mustafa, Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah Wingi Kabupaten Blitar, dan Ketua Panitia yang sangat saya cintai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Lazim, calon ketua NU tahun 2030, calon ketua NU tahun 2030, nah, itu. Ya, jadi jangan sampai menjadi spekulasi kalau sudah gitu. Ya, tapi misalnya dari ketua NU bagus kok itu, bagus, ya, bisa ngayomi semuanya. Ya semua teman-teman pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah maupun panitia, termasuk pelaksananya sahabat saya tercinta Bapak Samsul Irfandi dari CV Kusuma Karya, Bu Nyai, Bu Imam Sungrawati, salam rindu pada panjenengan, semoga panjenengan terus tambah sehat Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak lupa sahabat saya pimpinan OPD, mulai dari staf ahli, asisten, PLT. Kalau senang di masjid istilah PLT itu nanti akan hilang itu ya, jadi demitip ya. Itu semua teman-teman dari Pemda yang hadir mendampingi saya, seluruh hadirin yang sangat saya cintai dan saya banggakan.
Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa melaksanakan acara yang sangat mulia yaitu peresmian renovasi Masjid Agung Miftahul Janah Lingi Kabupaten Blitar. Semoga hajat kita ini lancar, sukses sesuai harapan kita semua. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu sahabatnya mulai di dunia sampai nanti di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu semuanya, luar biasa kalau tadi mendengarkan cerita ya, diawali Pak Salam Mustafa, kemudian Pak Haji Lazim tentang pembangunan Masjid Miftahul Janah. Ini ceritanya sangat luar biasa. Mungkin di antara yang rawuh ini, yang saat ini masih sehat dan mungkin ditanya masih bisa teteh adalah Pak Haji Rasidi ini. Jadi sejarahnya luar biasa. Masjid ini dulu namanya bukan Miftahul Janah, namanya Masjid Agung Wlingi Raya Blitar. Ini diawali jariah wakaf tanah dari Ibu Sunasri bersama keluarga, kemudian Pak Sakri dari Ndoko, kemudian salah satu dari Kaweron, ini mantan lurah Kaweron, tanah Ibu Gemi ya. Nah, tanah ini diserahkan pada pemerintah daerah lewat Bapak Bupati yang saat itu Bapak Seswanto Adi. Yang pidato ini saat itu masih jadi camat di Kademangan, tapi juga ikut rapat. Ikut rapat, ya wis kroso, engko mesti sejarah, engko mesti anu ya itu kroso. Kayak senangane kan dhisik bangun masjid itu ya itu. Jadi luar biasa dibangun gotong royong ya, yang melaksanakan ya orangnya yang sekarang ada di sini, di antaranya Pak Samsul Irfandi ini tenaga tekniknya dari PT Bukit Barisan, Pak Sutekno waktu itu. Kan gitu ya Pak Rasidi. Luar biasa, setelah jadi semua urunan camat itu ya urunan. Jadi jenis camat, kepala dinas urunan ora gur saiki tok. Kan dhisik ya urunan ngoten lho. Mane kudu ikhlas itu ya, kudu ikhlas itu ya. Jadi wis jariah urunan gotong royong ki ora saiki tok. Iki mesti enek baten iki sirkuler neh ngono. Wis kan dhisik ada gitu loh. Luar biasa, jadi sebuah masjid yang gagah waktu itu. Tapi bangunannya gagah, isinya kosong. Nggih Pak Farkan, kosong. Akhirnya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Sungkrawardi langsung turun tangan untuk memakmurkan masjid ini. Mungkin iki dikon salat rene iki alergi. Wah, masjidnya pemerintah kok. Gitu kesannya dulu itu gitu. Nggih Pak Rasidi. Pak Rasidi mesti nggih mantuk-mantuk nih Pak Rasidi. Niku ngaten. Nah, akhirnya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Sungkrawardi turun tangan dan mengirim ya santrinya yang istimewa yang namanya Mas Hisam sama Mas Fatoni ya. Mas Fanani. Nah, Hisam itu dulu sing tukang adzan muadzin itu ya gur Mas Hisam tok terus disusul Fanani gitu. Dalam perjalanannya luar biasa. Tertati-tati Pak. Dan ngopeni masjid ini ndak gampang, berat sekali ini jowoglong. Ya dilalah saya itu kok kroso karo Pak Bupati ditugaskan di Wlingi. Akhirnya enak tanah jeglong nih ya akhirnya langsung diuruk gitu ya itu. Ya, tepuk tangan ya. Jadi nun sewu, lek wis ora dadi bupati ki rada marem lek dikeploki gitu lho ya. Ini guyon engko lak timbane stres itu nanti ya.
timbangan stres. Jadi sepintas itu, sehingga ya alhamdulillah namanya Mas Hisam itu memang betul-betul taatnya luar biasa dengan Pak Yai Mansur Rawati, sangat bagus sekali. Ya, di samping itu marahi ngaji anak-anak, ya luar biasa. Akhirnya malah munggah kaji dhisik timbangane camate waktu itu. Itu Mas Hisam naik haji tahun berapa? 2000. Lah saya 2003, mergo saya kepeksa waktu itu izin karo jenenge Hisam, wong jenenge tukang adan wis munggah kaji dhisik, jenenge kepala bagian. Waktu itu sudah kepala bagian saya. Kepala bagian pembangunan. Ya itu akhirnya izin, akhirnya daftar kaji itu ya karena Mas Hisam itu ya. Tepuk tangan lagi untuk Mas Hisam itu. Ya. Dalam perjalanan waktu kita selalu kadang-kadang renovasi, perbaikan, terutama kubah. Itu selalu bocor saja sejak dulu Pak Samsul. Ya akhirnya ya ini tadi diceritakan Pak Nazim. Akhirnya renovasi pertama kubah itu dan seterusnya sampai akhirnya seperti ini. Namun Bapak Ibu sekolahnya, saya salut pada panitia. Saya betul-betul angkat topi pada pengurus takmir masjid. Di tengah-tengah renovasi yang seperti ini masih juga merenovasi tempat wudhu, toilet yang luar biasa. Sekarang bagus sekali ya. Ya kira-kira mirip-mirip Mayangkara ya Gus Maden ya. Masjid Ar-Rahman mirip-mirip itu ya. Itu gotong royong daripada semuanya saja. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita merenovasi seperti ini masih bisa pengadaan tanah. Ya Pak Dedi. Nah ini karena bendaharanya dokter itu ya. Itu Pak Dokter Dedi ini. Itu beli tanah di belakang. Alhamdulillah selesai, tidak punya utang. Itu. Jadi dalam situasi seperti itu, tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya gotong royong yang kuat, tidak mungkin renovasi masjid yang sedemikian besarnya ini bisa selesai dengan baik. Namun demikian memang masih ada kekurangan-kekurangan yang tentunya perlu perhatian kita semua agar sempurna ya. Baik di dalam tapi di luarnya kurang bagus ya kurang istimewa itu. Jadi seperti yang sampaikan Pak Lazim, luar lantainya, halamannya ini rencana akan diganti dengan batu andesit. Ya nah itu. Terus gapura juga akan didandani, taman akan juga dibenahi, menara akan diperbaiki dan item-item itu sudah disampaikan. Termasuk dalamnya ini ya Pak Yai Salam, dalamnya ini apa? Karpetnya nun sewu Haji Salam pun kalah kalian Mayangkara. Pun kalah kalian Mayangkara. Niku saya sangat lah. Ini kekurangan-kekurangan ini ke depan menjadi PR kita semuanya. Nah sayangnya yang pidato ini sudah tidak jadi bupati itu aja ya. Tapi insya Allah pokoknya niat kita itu baik ya. Ya tidak usah jadi bupati pun kalau kita bersama-sama pasti bisa itu ya. Itu. Insya Allah bisa. Itulah. Dan saya menghimbau, mengajak kepada semua kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi. Manakala kita diberi kelebihan rezeki, mari kita sempurnakan. Ya termasuk kelebihan rezeki misalnya Pak Haji Romlan. Kok ini payu langsung ditunggu jariah pintu. Ini nanti kalau punya jariah nggih menara karo aku, insya Allah koi sampean laris nih Pak Romlan itu. Dan pada suatu saat kalau Pak Lazim jadi ketua NU, sampean jadi ketua Suriah Nahdlatul Ulama itu. Ini ngilangi stres nggih ngeten iki. Nuwun sewu, Dik karek perang dino lho ya. Iki tanggal pira Pak Gus? 10. Lah bupati sing anyar tanggal 17 wis dilantik. Ya wis ora iso pidato kados ngeten mboten saged kula. Niku mangke kula balik merubah situasi kehidupan saya jadi petani jeruk niku lho datang mriko. Dadi ora mungkin pidato nang kene ora mungkin. Mengke lek kula diundang panjenengan Pak Salam, rawuh mriki Pak Taufik,
nyanundang ngenten riki. Mengke sing pidato niku sanes kula. Niku Bu Haja. Niku lho nggih bagus niku mengke luwih istimewa niku. Lek kula tak tengok-tengok dateng poncot rika ngeten karo tekluk ngene. Niki bapak-bapak, ibu-ibu saya ndak bisa menyampaikan terlalu banyak. Yang jelas masjid ini bagus sekali berkat gotong royong yang sangat luar biasa, kebersamaan yang luar biasa, semangat yang menggelora dari pengurus takmir maupun panitia, dan semuanya ikut gotong royong. Dari semuanya yang gotong royong, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada panjenengan. Dan semoga amal jariah panjenengan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang baik ini, yang beliau juga pernah berjasa untuk memakmurkan masjid, mengendalikan masjid, dan pernah jadi ketua takmir Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Sungkrawardi, kita doakan arwah almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keluarga bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita beliau, dan kita semua bisa melanjutkan perjuangannya untuk memakmurkan masjid dan mengajak masyarakat untuk mengarah kepada faham yang benar, faham yang bagus sesuai dengan Pancasila, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sambutan saya. Mohon maaf, jarum patah jangan dimasukkan dalam laci, kalimat yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Bupati Blitar untuk kata-kata peresmian, kami silakan Bapak. Ya, terima kasih MC mengingatkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka renovasi Masjid Agung Miftahul Janah Wlingi saya nyatakan selesai dan bisa dipakai dengan baik.